Halo, Dek. Iya, Nah, udah bisa ya? Suaraku udah masuk belum? masuk kok Kak. Tapi kok ini nggak ada gambarnya ya? Hah? Kok bisa sih? Kayak cuman tulisan Zoom gitu aja. Loh, apa jaringanmu, Dek? Soalnya kok dari tadi kamu baru masuk. Lancar kok, tapi Gambarmu di aku ada sih, Dek. Kamu ada. bentar. Coba kamu join di HP, coba. Keluar nggak gambarnya? Kalau keluar berarti yang bermasalah mungkin laptopnya. Kalau di HP nggak punya itu aplikasi Zoom, nggak bisa buat download. Waduh. HP-nya siapa? Saudaramu atau bapak ibu? Nggak Ada ada. nggak Zoom-nya? Nggak ada. Nah, kalau masuk ulang gimana ya? Ya coba aja, coba aja, coba. Masuk ulang. Aku tak Oke. tunggu di sini, oke. Ah, udah. Udah, Oke. udah, alhamdulillah. Ya kayaknya juga macet-macet gitu, tapi sudah, sekarang udah lancar kok. Oke. Mungkin dari tadi nge-lag mungkin. Oke, langsung saja kita mulai ya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, kita lanjutkan ya soal kita yang kemarin. Nah, sudah sampai nomor berapa, Dek? 30. Oh, udah selesai, Po. Oh, kurang dua ya kemarin itu kayaknya. Iya. Nah, oke. Nah, kurang dua nih yang matematika. Terus kita langsung beranjak ke TPA ya setelah ini. Oke. Dek, yo, gimana ini? Udah mau kerjain toh? Udah. Gimana? Cara menghitung, ya nomor 39 langsung saja kita baca. Di situ ada tabel nilai dan frekuensi. Ya, frekuensi itu banyaknya, yang memperoleh nilai itu berapa, dan nilai-nilainya berentang ya. Artinya nilainya tidak XI, tapi ada rentangnya, yaitu 56 sampai 60, 61 sampai 65. Jadi penjumlahannya adalah 44 gitu. Nah, kuartil kedua dari data pada histogram tersebut. Nah, kemarin sudah tak spill ya, kuartil itu cara nyarinya gimana. Kalau kuartil 2 berarti pakainya mirip median kemarin. Kalau 2 itu kan berarti 2 per 4 artinya setengah. Berarti rumusnya sama. Coba kalau kamu gimana ngerjainnya deh. Rumusku 2 per 4 kali TB plus 2 per 4 sigma F min F besar kali P per F kecil. Oke, jadi rumusnya adalah, kan sebenarnya ini tuh adalah 2 per 4 I ya. Nah, kamu gimana tadi rumusnya? Sama nggak? Kamu ulangi coba. TB tambah 2 per 4 sigma F min F besar kali P per F. TB tambah 2 per 4 sigma F. Ya, Terus, min F besar. oh, min F besar. Terus, per Di per F kali P. kali P sini ya. Ya, Oh, gini tuh. Nah, kemarin nggak gitu. Nah, kemarin yang tak contohin itu ada F kumnya. Jadi biar F-nya ini kamu tidak bingung, ini kan ada dua F. Nah, jadi F-nya itu satunya F kum ya. Nih, bentar, bukain dulu. Statistika. Oke. Nah, untuk mencari kuartil, nah, karena kuartil 2 berarti sama seperti median. Ya, TB ditambah setengah N. Nah, artinya apa? Setengah N itu banyaknya eh N ya. Banyaknya ini. Jadi setengah N, banyaknya ini loh, nilai atau frekuensi.
banyaknya frekuensi. Nah, terus dikurangi frekuensi kumulatif sebelum. Nah, makanya tadi penyam itu kan F sama F, setengah F min F. Pernya juga F, jadi nggak ada bedanya toh. Nah, jadi dibedakan. Jadi setengah N itu kan banyaknya frekuensi tadi. Dikurangi frekuensi kumulatif. Nah, kumulatif sebelum itu apa? Jadi nanti kita ada tabel, satu tabel ditambahi itu kumulatif penjumlahan antara frekuensi yang awal tambah frekuensi kedua, kedua tambah ketiga, tiga tambah empat, empat tambah lima, lima tambah enam kayak gitu. Dan per frekuensi kelas. Nah, jadi bedanya Fkum sama FK di sini. Kalau Fkum itu yang kumulatif atau penjumlahan total itu tadi. Kalau FK adalah F kelas dan dikalikan panjang kelas. Nah, jadi ini ya, tak perbarui ini rumusnya biar nggak bingung kan nih F-nya kembar tiga, nggak bingung. Nah, jadi rumusnya adalah ini tadi ya, TB ditambah setengah, TB ditambah, terus habis itu kan kurung di sini. Ya, dalam kurung setengah N dikurangi frekuensi kum sebelum, nah, per frekuensi kelas dikali panjang kelas. Nah, jadi pengertiannya seperti itu. Inilah rumus mencari median atau kuartil 2. Jadi kuartil 2 itu bisa disebut juga dengan median, ya. Nah, terus langsung titik bawahnya yang mana? Kamu cara mencari titik bawah gimana, Dek? Coba. Titik bawah. Kan ini TB itu titik bawah, toh? Oh, dicari itunya dulu. Apa yang 1/2N-nya dulu. Terus nanti dicari di atasnya itu. Baru ketemu TP-nya. TP-nya Betul. terus dikurangi 0,5. Jadi yang pertama adalah mencari kelas, ya kan? Mencari kelas dulu, ya, yaitu mencari kelas berapa gitu. Di kelas berapa sih TB, mediannya? Nah, berarti kita jumlahkan semua. Nah, di sini kan ada 2, 6, 7, 20, 8, 4, 3. Nah, itu kan N. Nah, banyaknya N berapa, Dek? 2 tambah 8, 6. Nah, ini kan 8. 4, 6 tambah 7, 8 tambah 7, 15. Tambah ke sini, 35, 35. Tambah ke sini, 43, iya, tambah ke sini. 47, Terakhir, 50. berarti 50 N. Banyaknya kelas adalah total frekuensinya adalah 50. Karena kita mencari kuartil 2 atau namanya median, oleh karena itu kan setengah N. Setengah N adalah setengah dikali 50, yaitu berapa? 25. 25. Nah, ini adalah kelas median di 25. Nah, ini adalah kelasnya. Lah, di kelas ini itu di rentang berapa? Di rentang berapa, deh? 25 itu. Nah, tadi kan kita udah menghitung kumulatifnya. Nah, berarti di rentang berapa dia? 35. Betul. Kenapa 35? Kok bukan sebelumnya? Karena ini masih 15. 15 itu kurang dari 25. Berarti kita nggak ambil kelas ini. Berarti kita ngambil kelas yang bisa masuk dinilai 25. Berarti kita ambil kelasnya, rentangnya adalah 71 sampai 75. Nih. Nah, setelah itu barulah kita tentukan Fkum sama FK. Fkumnya berapa, deh? Frekuensi kumulatif sebelum. 35. Fkum S. Jadi frekuensi kumulatif sebelum. Fkum. Oh, sebelumnya Iya, 15. 15. Jadi 15 ya ini. 15. Terus frekuensi kelasnya berapa? 20. Frekuensi kelas ya itu di kelas itu benar 20 ya. 20 dan terakhir panjang kelasnya berapa? Panjang Panjang kelas kelasnya itu batas bawah kurangi batas atas boleh.
Nah, jadi batas nih yang ini kan, 61 sama 56 ini kan. Boleh dikurangi deh. Jadi batas bawah kurangi batas bawah ke kelas 2 kurangi batas bawah kelas 1 gitu ya. Jadi BB2 kurangi BB1. Nah, kebetulan di situ adalah berapa? 61 kurangi 56. Berapa 61 kurangi 56? 5. 5, betul. Nah, udah. Kita udah punya semua komponennya. Tinggal masukkan rumus tadi. Yaitu TB ditambah setengah N min F kum S frekuensi kumulatif sebelum per frekuensi kelas dikali P. Udah masukkan sini. Nah, berarti berapa TB-nya? Oh, TB-nya berarti kalian baru batas ya tadi. Berarti Iya, TB-nya berapa, Dek? tujuh TB-nya satu berarti 71 di kurangi 0,5. betul. Jadi titik bawah itu harus dikurangi 0,5. Kalau masih ini itu tuh namanya masih batas bawah, sedangkan ini namanya masih batas atas. Oke. Jadi rumus TB itu batas bawah kurangi 0,5. Berapa jadinya? 70,5. Berarti 70,5 ditambah setengah N. Berarti kan 25 nih. Berarti 25 dikurangi 15 per 20 dikali dengan 5. 5. Dah, tinggal coret-coret deh. Tadi seret, seret. Berapa? 20 bagi 5. 4. 4. Itu berarti 70,5 ditambah 25 kurangi 15. 10. 10 per 4. Nah, bisa kamu coret-coret juga ini 10 per 4-nya. Jadi bagi 2. 2 bagi 2 berapa? 5. 5. 5 bagi 2 berapa kalau didesimalkan, Dik? 2,5. Betul. 2,5. Berarti jumlah adalah 7. 73. Betul. 73. Berarti kuartil 2 adalah 73 saja. Itu di sama jawabanmu? Sama. Alhamdulillah. Oke, udah bisa ya. 40. Diketahui data ya, ada 5, 6. 6 data. 7, 6, 2, P, 3, 4. Jika rata-rata dari data tersebut sama dengan mediannya, banyaknya nilai P bilangan asli. Berarti gimana deh caranya? Gimana coba jelaskan yang kamu kerjakan. Dia nih. Di sini kan ada data, Dek. Datanya ada 6 toh. Iya, Nah, di sini ada kata kuncinya, yaitu rata-rata sama dengan median. median. Oleh karena itu, X bar kan rata-rata ya, sama dengan ME. Nah, ya udah kita menggunakan kata kunci itu. Yuk, dikerjakan di mana ini? X bar. Dari sampingnya aja nih dulu. Jadi cari rata-ratanya dulu. Ya, rata-ratanya Terus, kan tinggal jumlah tadi rata-rata itu. iya, Nah, iya, tinggal jumlah aja. Berarti berapa? 7 tambah 6. ditambah 6, 13, 13. 13 tambah 2. 15, 15 tambah 3. 18, 14 tambah 4. 22. 22. Jadi, totalnya itu adalah untuk menghitung X bar ya. Berarti kan di sini X bar. Atas saja nggak apa ya, nggak kena alamat. X bar sama dengan ME toh. Nah, berarti X bar itu adalah 22 ditambah apa? P kan? P, P-nya kan belum dijumlah. Dibagi berapa totalnya? 6. 6. Sama dengan mediannya berapa? Mediannya Sama dengan media. Berarti berarti mediannya sama. berapa? Sama Dua-dua. apanya? Kan ini kalau median itu apa sih? Nilai tengah. Oh iya, Berarti kita urutkan dulu.
Nah, berarti kan itu ada 2, 3, 4, nggak tahu. Bisa aja ada 6, ada 7. Nah, P-nya kita nggak tahu di mana. Apakah P itu 5? Bisa saja. Ya nggak? P itu 5 bisa saja kan? Iya. Nah, bisa saja P di sini. Karena ini urutan bilangan asli. Ya nggak? Nah, bisa saja jawabannya 5 P-nya. Coba kalau kita menghendaki P itu 5. Ya, berarti kalau mediannya itu adalah nilai tengah. Nah, nilai tengah jika P5, berarti mediannya berapa? Penjumlahan ini dibagi 2 kan? Iya. Nah, berarti berapa? Jadi 4 ditambah 5 bagi 5 bagi 2. 2 berapa? 9/2. Berarti 9/2. Ya, mediannya 9/2. Apakah sama? Jika ini kamu masukkan 5, berarti 22 ditambah 5/6. Jadi berapa? 27/6. 7/6. Sama-sama bagi 3. Jadi berapa? Bagi 3 berarti 9/2. Sama? 2. Terus Sama. sama alias sudah benar. Kalau udah sama, udah memenuhi X bar sama dengan median, berarti P pasti 5. Ya, jadi intinya soal ini adalah kita cukup menebak saja, cukup menebak. Kira-kira P berapa? Kan itu sebenarnya kelihatan banget karena 2, 3, 4, 5-nya belum ada. Pasti 5 itu ya. 5, 6, 7 gitu. Jadi gitu ya. Jadi kalau median itu nilai tengah, dengan rata-rata jumlah dibagi banyaknya. Tuh. Bisa saja kamu juga memilih P-nya 3. Kalau P-nya 3 nanti nggak bisa. P3 itu kan berarti 25/6. Nah, berarti kan kalau 3 kan berarti tempatnya di samping 3. Berarti mediannya adalah 7/2. Udah nggak bisa ya. Jadi kamu coba-coba di angka lain pun nggak bisa. Ya bisa cuma 5. Oke, benar jawabanmu juga gini caranya. Enggak. Caraku rumit. Wait, Iya, padahal banyak. sesimpel ini loh. Simpel kan ini? Iya. Iya. Oke. Ya, langsung saja kita lanjut ke TPA. Ya, kita beranjak ke TPA. Oke. Nah, di TPA ini sebabnya ada banyak ya, Dek. Ada sinonim, antonim, analogi, kuantitatif, analisis, barisan bilangan, bahasa Inggris. Nah, jadi lumayan banyak. Makanya di situ kayaknya soalnya berapa? Ya? 90 Pak, ya. Tapi cepat kan kalau TPA kan. Nggak sesulit itu. Nggak sesulit yang matematika. Tapi mungkin yang di ini ya, mungkin yang di kuantitatifnya mungkin kita memerlukan waktu. Tapi kalau di sinonim atau ini kayaknya itu mudah deh. Oke, langsung saja kita bahas yuk yang sinonim. Nomor 1. Apakah udah kamu kerjakan, Dek? Belum. Belum ya, udah kita kerjakan bareng-bareng yuk. Nomor 1. Nah, itu sinonim ya. Sinonim itu persamaan kata. Berarti nomor 1 abangan itu persamaannya dengan apa, Dek? Abangan merah. Abang itu kan kayak bahasa Jawa ya. Abang merah. Apakah abang itu kan bisa juga kakak bang loh. Abangan. Tapi bedaannya. Nah, Kakak. itu ya kalau kita menggunakan bahasa-bahasa itu kan bahasa sebutan, bukan bahasa resmi ya. Jadi abangan itu bukan itu semua. Nah, jadi pengertiannya di sini ya. Jadi abangan adalah golongan masyarakat yang menganut abangan, yang menganut agama Islam. Ya, jadi kita tulis di sini golongan masyarakat yang menganut agama Islam. Memang kita butuh kosakata yang banyak deh, karena kita mungkin belum pernah mendengar ini kecuali untuk panggilan. Tetapi tidak melaksanakan ajaran secara keseluruhan, ya, tidak melaksanakan ajaran
secara keseluruhan. Jadi keyakinan masyarakat dalam kepercayaannya. Intinya ini, keyakinan masyarakat dalam kepercayaannya. Jadi yang mana? Yang E. Betul. Yang E ya. Tidak dinyanya tidak diduga, ya kan? Dan jawabannya E. Jadi yang kakak merah ini hanya sebagai penjebak. Ya. Kalau kita kan bahasa Jawa kan abang itu kan merah. Tapi abang bisa juga jadi kakak ya. Padahal itu bukan itu semua. Itu kalau abang aja, nggak ada annya, ya kan? Oke, ya. Ternyata ada jebakan. Oke, lanjut. Nomor dua, absolut. Absolut artinya apa, Dik? Mutlak. Betul. Absolut itu mutlak ya. Tidak terbatas atau mutlak. Tidak terbatas atau mutlak yaitu sesuatu yang sudah tidak dapat diganti gugat. Terus berarti D. Terus tiga, asketik ya. Asketik bukan estetik. Asketik itu apa deh? Menurutmu apa? Duniawiyah. Duniawi ya. Asketik. Kenapa duniawi ya? Gak tahu. Gitu ya. Asketik kalau kita sering mendengarkan estetik itu tapi asketik. Aku sebenarnya juga baru baru ini sih baru dengar asketik. Asketik. Asketik itu adalah ya di sini itu artinya gaya hidup yang memprioritaskan pengendalian diri, kesederhanaan, dan penolakan ya, penolakan terhadap kenikmatan duniawi atau demi mencapai kesempurnaan rohani atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, Nah, bagaimana ya? berarti betul, betul. Berarti kalau tadi kalau duniawi malah malah anu ya, lawannya, toniknya kalau duniawi ya. Jadi asketik ini adalah keimanan. Jadi kepercayaan juga. Berarti yang di Oke, lanjut nomor 4, fluktuasi. Nah, kalau fluktuasi kita sering dengar kan dalam ekonomi, dalam fluktuasi berita-berita itu sering. Itu namanya apa? Misal harga pangan mencapai fluktuasinya itu loh kayak berita-berita itu loh, harga pangan, Berarti harga. gejolak. Iya, itu gejolaknya itu artinya fluktuasi adalah ketidaktetapan, ya, ketidaktetapan. Terus kegoncangan atau gejolak. Nah, jadi fluktuasi ya sering kita dengar pada saat mapel ekonomi mungkin ya. Oke, sekarang kita beralih ke antonim atau lawan kata. Yo, nomor 5 Pak Dek. Lawan kata mutualisme. Nah, ini kan IPA ini. Mutualisme itu apa? Itu saling I- bermutualisme. Simbiosis kan? Iya. Itu kan kita belajar simbiosis parasitisme, simbiosis mutualisme, komensalisme. Kalau mutualisme itu artinya simbiosis yang saling menguntungkan. Menguntungkan. Kalau parasitisme berarti simbiosis yang salah satunya itu mengalami kerugian. Kalau komensalisme, simbiosis yang keduanya itu tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Jadi ini tuh bisa menjebak ini. Kita bisa saja menjawab simbiosis. Padahal ini tuh adalah jenis dari simbiosis ya, yaitu nah ini hubungan yang hubungan timbal balik ya, timbal balik yang saling menguntungkan, seperti kupu-kupu dan bunga itu, lebah dan nektar seperti itu. Antara dua organisasi, organisme, antara dua organisme.
Berarti yang mana, Dek? Mutualisme. Iya, apa lawan katanya? Parasitisme. Betul. Kan kalau mutualisme kan saling menguntungkan. Kalau parasitisme merugikan, ya kan? Berarti jawabannya ya D. Ya. D itu hanya menguntungkan salah satu pihak saja, jadi dirugikan. Oke, 6. Lawan kata lahir. Keguguran. Itulah janin yang keguguran, Dek. Itu kan janin yang keguguran atau berkembang gitu. Lahir ya, lawan kata lahir ya mati tadi. Ada kelahiran, ada Kematian. kematian, ya kan? Tuh. Nah, kalau nggak lahir berarti ya. Nah, oke, lanjut nomor 7. Lawan kata pagas. Pagas. Nah, pagas itu apa, Dek? Pagas itu, kalau kamu belum pernah mendengar, itu artinya memangkas ya. Pagas itu Hmm, memangkas. Jadi misal memangkas, memangkas tumbuhan, memangkas ya itu ya merapikan tumbuhan ya memangkas mangkas. Nah berarti lawan katanya apa? Sambung. Iya betul, menyambung atau sambung. Oke, nomor 8. Lawan kata penawaran. Ada Permintaan. penawaran, ada permintaan. Betul. Bukan. Hukum apa Ini ini? penawaran permintaan. Hukum demand itu ya. Supply, su, supply and demand itulah pokoknya di ekonomi itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita beralih subbab yang analogi. Ya, analogi itu adalah eh, menganalogikan. Jadi mengandaikan lah istilahnya ya, mengandaikan, menganalogikan. Oke, nomor 9. Kardiologi jantung. Nah, bisa kamu analogikan dengan apa? Misal kardiologi itu kan berarti ilmu yang mempelajari mengenai Jantung. jantung. Nah, berarti yang sama apa itu? Patologi. Patologi. Patologi masa peta? Itulah kartografi, Dek. Pet, ilmu yang mempelajari tentang peta itu kartografi, Dek. Kamu nanti belajar di situ. Biologi itu ilmu. Enggak masuk. Masa biologi ilmu apa? Kan ini kan analoginya. Itu apa tadi? Ilmu yang mempelajari tentang, ya enggak? Nah, Hmm, berarti ya kita tulis analoginya adalah ilmu yang Analogi. mempelajari tentang. Berarti yang mana? Farmakologi mempelajari obat-obatan. Obat-obatan kan apa? Farmasi toh? Farmasi. Ya. Ya benar farmakologi deh. Ini benar. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang obatan. Benar, B. Ya. Kan itu yang C ilmu yang mempelajari tentang alat, ilmu yang mempelajari tentang perusahaan. Enggak semua. Patologi itu ilmu yang mempelajari tentang penyakit kok, malah peta. Jadi enggak semua enggak masuk. Ya, sekarang lanjut nomor 10. Diselesaikan ragu. Analoginya apa itu? Apa deh? Diselesaikan itu. Ragu. Heeh. Nah, jadi kamu membuat kalimat pengandaian kalau diselesaikan berarti agar tidak ragu, gitu toh. Jadi ini analoginya adalah agar tidak. Nah, jadi diselesaikan itu agar tidak ragu. Terus berarti jawabannya yang mana? Coba kamu pilih. Berarti dikonfirmasi. Hmm, Betul. Kita mengkonfirmasi suatu berita atau suatu fakta agar tidak ada orang yang curiga gitu ya maksudnya. Oke, lanjut nomor 11. Gempa Richter. Nah, kita kan biasa mendengar
Ada gempa bumi berskala 7 skala liter. Nah, itu berarti apa namanya? Analoginya apa? Hiperdosis. Analoginya dulu, kamu tentukan apa? Gempa itu Gempa itu diukur dengan, Richter. iya, skala liter. Oh, diukur. Diukur Bukan. dengan Itu skala. berarti ombak Berarti kan? ombak, oh, kenot. Kenot itu bukan. Bukan sih, bukan kenot. Apa ada pengukur ombak kenot? Suhu emang Fahrenheit. Fahrenheit. Kenot itu untuk Fahrenheit. mengukur, kenot itu untuk mengukur anu deh, kecepatan ya. Kayak Hmm, 1 mil laut per jam. Kayak gitu. Knot untuk mengukur kecepatan. Berarti yang mana jawabannya, Dek? Kalau Fahrenheit itu apa, Kak? Fahrenheit, yaitu skala dalam suhu. Kan suhu itu skalanya banyak. Ada Kelvin, itu skala internasionalnya. Terus ada Fahrenheit. Terus ada Celcius. Ada Hmm, Reaumur. Nah, itu Kakak masih inget ya, IPA. IPA SMP SMA itu. Ya. Berarti yang benar yang mana? suhu Fahrenheit. Betul. Jadi suhu diukur dengan skala Fahrenheit. Jadi Fahrenheit itu salah satu eh, skala dalam suhu. Ya, ukuran. Oke, 12. Murid buku perpustakaan sama dengan bla 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 bla. Apa? Kamu Murid analogikan apa membaca itu? buku di perpustakaan. Heeh. Murid membaca buku di perpustakaan. Nah, jadi ada subjek, ada predikat, ada keterangan. Berarti mana yang itu? Dokter pasien periksa. Dokter pasien periksa. Dokter pasien itu bukan predikat, kebalik gitu. Harusnya dokter periksa rumah sakit, itu benar. Nah, periksa mana keterangan tempat, bukan toh? Bukan, berarti salah. Bukan D, D. Berarti yang mana? Laboratorium tempat ilmuwan meneliti. Laboratorium, ilmuwan, meneliti. Berarti ini gimana analoginya, Dek? Laboratorium tempat ilmuwan untuk meneliti. Nah, kalau murid tadi, Murid membaca buku di perpustakaan. analoginya harus sama dong. Oh, ah, kantin. Ya, yang paling anu apa? Yang paling apa? Yang paling yang paling pas. Kalau sekolah itu kan tempat belajar siswa, ya enggak? Iya. Berarti ini enggak guru. Masa guru rapat di sekolah? Guru rapat harusnya di kantor atau apa gitu ya. Nah, kalau yang paling pas ini kalau kita melihat ketidak yang tidak genah tidak itu adalah ayah ibu ini enggak. Siswa makan di kantin. Sebenarnya ini juga bisa saja ya. Bisa kalau makan ya di kantin. Nah, tapi ini ternyata keterangan tempatnya itu bisa di awal. Nah, berarti ini lebih ke B, yaitu ilmuwan, ilmuwan itu
Atau gini, laboratorium tempat meneliti bagi ilmuwan. Laboratorium itu adalah tempat meneliti bagi. Jadi jawaban yang pas adalah yang B. Oke, yang pas itu. Karena kalau siswa makan bisa di mana saja. Oke, lanjut nomor 13. Murid buku perpustakaan. Yang mana yang benar, Dek? Murid Sama, buku, apa analoginya? murid buku perpustakaan. Murid membaca buku di perpustakaan. Dulu, kok sama, Dek? Iya, Lah, 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 lah. Bentar, kok agak lain? Kok saya, tapi opsinya beda. oh, makan itu. Coba ini tak cek ya di nomor 13. Apakah scan-scanannya? Ah, 13. Sama, sama, Dek. Sama. Ya udah, berarti jawab. Mungkin ya sama. Anggap saja sama. Berarti yang mana, Dek? Memang sama, Dek. Berarti makanan dan orang tua ada satu bang. Anak pelajaran nasabah uang bank. Betul. Ya, jadi ini adalah analoginya adalah murid membaca buku di perpustakaan, sedangkan nasabah menabung uang di bank. Sip. Lanjut 14. Abrasi, hempasan. Abrasi itu apa, Dek? Abrasi itu pengikisan. Pengikisan apa? Pengikisan tan batu-batuan. Betul. Abrasi adalah proses pengikisan tanah atau bebatuan di pesisir pantai ya karena aktivitas gelombang pasang surut itu. Nah, berarti abrasi hempasan. Nah, berarti kamu bisa menganalogikan apa? Abrasi. Berarti kan hempasan itu karena penyebabnya atau karena hempasan itu tadi toh, gelombang pasang surut itu tadi toh. Hmm, Abrasi terjadi akibat hempasan gelombang pasang surut itu tadi. Berarti abrasi itu adalah akibatnya dari hempasan. Jadi ini sebab akibat ya. Nah, berarti analoginya adalah sebab akibat. Terjadi karena timbulnya. Berarti yang mana, Dek? yang C. Reruntuhan penghancuran. Reruntuhan penghancuran. Reruntuhan terjadi karena penghancuran. Enggak dong. Kalau reruntuhan ya terjadi karena gempa atau apa gitu loh, Dek. Kalau runtuh itu kan berarti kan tidak kita hancurkan toh. Berarti bukan. Yang mana? Serpihan. Serpihan karena potongan. Bukan potongan. Serpihan terjadi karena potongan. Bukan. Bukan ya? Rayuan karena pujian. Bukan. Memasak karena panas. Iya, itu benar. Jadi memasak terjadi karena adanya panas. Kalau tidak ada panas api, kan kita tidak bisa memasak, ya kan? Hmm, Memasak itu kan memerlukan panas api atau panas listrik. Nah, jadi ini analogi yang kalau tidak ada panas, kalau tidak ada api atau listrik tadi kan kita bisa masak. Ya. Oke, itu 12. Doktor disertasi. Nah, berarti ini kamu udah tahu toh kalau sarjana pertama atau S1 itu kita menyelesaikan skripsi, S2 kita menyelesaikan tesis, S3 kita menyelesaikan disertasi. S1 namanya sarjana, S2 namanya magister, S3 namanya dokter. Nah, berarti dokter itu syarat kelulusannya adalah menyelesaikan disertasi. Nah, analoginya itu berarti kita buat seperti itu.
Berarti yang mana? Di sarjana harus menyelesaikan skripsi. Iya, dengan syarat menjadi bla 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 adalah membuat gitu ya. Nah, jadi ini syarat menjadi sarjana adalah membuat skripsi. Nomor 16. Dana penggelapan. Nah, berarti apa? Dana penggelapan. Dana penggelapan. Analoginya apa ini? Dana digelapkan. Iya, gitu. Jadi dana itu bisa digelapkan. Ya, tahu. Dana itu mudah untuk digelapkan. Di dana bisa di. Ya, jadi analoginya bisa di. Berarti apa? Yang benar, Rit. Dana itu bisa digelapkan. Terus bla 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 itu bisa di bla bla bla. Karya tulis bisa Nah, digelapkan. betul. Jadi karya tulis kalau tidak ada lisensinya, nah jadi kalau tidak ada lisensi ya, kita biasanya akan membuat seperti itu, seperti kayak kita membuat makalah atau karya tulis, kita kan biasanya dicek itu ya, apakah ada penjiplakan atau pengkopasan terhadap karya orang lain. Jadi karya tulis itu bisa dijiplak. Makanya terus ada Turnitin seperti itu biar tidak ada kasus penjiplakan. Oke, nomor 17. Air, minyak. Apa analoginya? Air, minyak, air. Air, minyak. Tidak bisa bersatu dengan minyak. Betul. Kalau air itu tidak bisa bersatu dengan minyak. Berarti analoginya ya itu benar. Tidak dapat bersatu. Berarti yang mana? Anjing kucing. Anjing dan kucing tidak akan pernah bersama karena udah beda hewan, gak beda ras. Oke, nomor 18. Mencuri, menyesal. Analoginya apa? Mencuri akan menjadi menyesal. Mencuri berakibat penyesalan gitu ya maksudnya. Jadi ini adalah setelah mencuri akan menyesal. Setelah mencuri akan menyesal. Berarti yang mana yang benar? Menyiang tahu apa, Kak? Apa? Menyiang. Menyiang. Iya, Apa itu menyiang? Menanam itu akan menyiang. Apa coba menyiang? Kamu baru dengar nggak? iya. Iya, menyiang itu apa sih? Oh, ternyata emang ada deh dalam kamus. Menyiangi itu adalah mencabuti rumput, semak dan lainnya. Menyiangi sawah berarti ya mencabuti rumput-rumput di sawah. Atau bisa juga artinya adalah membersihkan ikan sebelum dimasak. Menyiangi. Itu Menyiangi ternyata membersihkan. ada. Iya, menyiangi itu artinya mencabuti rumput. Kan. Kemana deh? Mencontek, menghukum. Mencontek, setelah mencontek akan menghukum. Ya enggak no. Maksudnya setelah mencontek akan menghukum. Harusnya dihukum. Ya enggak juga sih. Setelah mencontek ya akibatnya apa? Mencontek nilai jelek, misal gitu loh. Mencontek nilainya misalnya gitu. Kan baru akibatnya. Masa akibat mencontek menghukum? Malah kita yang menghukum kan enggak? Berarti salah. Yang lain, Berarti menyakiti.
Menangis. Menyakiti, menangis. Iya, menyakiti terus Setelah menyakiti akan menangis. Setelah menyakiti, enggak juga. Kalau pembuli, emang setelah menyakiti dia menangis. Jadi tidak juga. Malah senang dia karena menyakiti. Berarti belum tepat. Yang lain. kalau makan setelahnya kan nggak mungkin lapar. Maksudnya setelah makan akan lapar. Ya enggak, setelah makan akan kenyang loh. Berarti ini juga salah. Menangis menyakiti. Bisa Setelah menangis terus menangis, menyakiti. enggak Enggak. cocok. Berarti yang benar yang E, yaitu setelah menanam akan menyiang. Ya, setelah menanam akan mencabuti itu tanaman, Bang. Hmm, Jadi ini rumput itu kan bisa tanaman juga. Jadi setelah menanam itu pasti akan panen gitu toh. Panen itu kan mencabuti kembali tanaman-tanaman yang setelah ditanam. Jadi yang itu. Oke, lanjut nomor 19. Bait puisi. Puisi ya, puisi. Jadi apa analoginya? bait ada di puisi. Gimana? Bait ada di Mbak, puisi. ada Eh, di. Ada di itu berarti kan bagian dari toh. oh Bener. iya, bagian dari. Jadi kan bait jadi bagian dari puisi. Jadi analoginya itu. Bla 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 bagian dari bla bla bla. Berarti apa? Selain bait. Bagian dari. Bagian dari. Dari. Sajak prosa. Sajak itu puisi. Sajak itu pantun ya. Prosa itu tulisan bebas loh, yang tidak terikat oleh aturan seperti rima, seperti puisi. Prosa itu ya puisi. Berarti bukan. Sajak itu bukan puisi. Sajak itu bukan bagian dari puisi. Berarti hiasan dinding bagian dari lukisan. Eh, Enggak juga. Biasa dinding kan, biasa dinding banyak. Tidak hanya lukisan. Biasa dinding bisa saja tanaman tanaman yang menempel atau apa. loteng juga bangunan. Nah, loteng. Loteng merupakan bagian dari bangunan. Ini benar. Loteng itu apa? Loteng itu tempat pembuangan. Oh, biasanya kan terletak di bawah ya. Bawah. Bagian teratas pada sebuah bangunan yaitu tepat di bawah atap. Jadi loteng itu adalah tempat penyimpanan, bukan pembuangan. Tempat Oh, oh iya. penyimpanan, tempat penyimpanan sebagai ruang tambahan, kayak tempat tidur, ruang kerja atau hiburan. Tempat pembuangan tuh sapi tank itu tuh. Oh iya. Bersama. Sama-sama tank tapi bukan Iya. itu. Jadi ya di atap ya, atap. Oke, berarti ini bener ya, C. Oke, nomor 20. Intensitas, frekuensi. Analoginya apa? Intensitas. Sebuah frekuensi. Intensitas, frekuensi. Nah, berarti kan itu intensitas kan itu kan persamaannya, Iya. persamaannya. Ya, jadi intensitas mempunyai makna hampir sama dengan frekuensi. Jadi analoginya adalah mempunyai makna sama. Jadi yang mana? Mana yang ada kata-kata bla 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 mempunyai makna sama dengan bla bla bla. Oh, ini B, C, D, E-nya ini. Yang mana? Jauh Menurut jarak. jauh, Jarak. jauh, jarak. Enggak loh. Masa jauh itu kan terdapat jarak gitu. Nah, jauh apa sinonimnya jarak kan enggak, Bang?
Itu penghargaan penghormatan. Nah, itu kan kamu kalau misal menang suatu karya, suatu lomba, nah, kamu kan diberi penghargaan atau penghormatan toh biasanya. Nah, benar itu. Ya, B betul. Ada satu, humor komedian. Berarti yang mana? Humor komedian. Ini sama sinonim. Ini kok analogi, analogi. Analoginya apa? Kan tadi kan kalau analogi kan mempunyai makna sama. Kalau ini beda lagi kasusnya. Ada satu itu analoginya apa? Humor diciptakan oleh Komedi. komedian. Nah, diciptakan. Terus bla 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 diciptakan oleh ini. Siapa? Oh, penceraian. Masa perceraian diciptakan oleh Pernikah. pernikahan? Yoga pernikahan yang menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah misalnya kayak gitu. Pernikahan menciptakan keturunan itu bisa. Lah masa pernikahan menciptakan perceraian itu enggak loh, Dik. Itu kalau orang tujuannya nikah ngapain cerai gitu. Berarti enggak, itu salah malah yang C. Yang lain apa? Sintaksis itu apa? Sintaksis ya. Jadi sintak kalau di ya bahasa pemrograman sintak itu kayak kode program. Tapi kalau ada sisnya ya, sintaksis. Sintaksis itu adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana kata-kata disusun untuk membentuk kalimat yang benar dan bermakna. Hmm. Atau bisa saja kamu artikan dengan eh, hubungan antar frasa, hubungan antar kata. Berarti sintaksis Ya bukan diciptakan, loh. bukan Sintaksis itu diciptakan. adalah hubungan antar kata. Malah itu pengertiannya, bukan diciptakan oleh kata. Kalimat diciptakan dana, memori, diciptakan amnesia. Bukan. Yang mana, Dek? Apa ya? Berarti kan ini enggak, ini enggak. Memori diciptakan oleh amnesia. Ya kan nggak mungkin. Enggak. Memori itu hilang karena amnesia. Nah, itu gitu. Klimaks dana. Klimaks itu adalah sesuatu yang mencapai puncaknya, loh. Dana dihasilkan oleh dana juga. Nah, ini heroisme. Nah, ini deh benar. Heroisme dihasilkan dari epic, ya. Heroisme. Jadi heroisme adalah keberanian, deh. Keberanian dan tindakan pahlawan, ya, untuk pengorbanan. Tindakan atau sikap yang menunjukkan keberanian dan pengorbanan, ya, dihasilkan oleh epic. Epic itu apa? Epic itu adalah sesuatu yang besar, megah, dan mengesankan. Jadi tadi heroisme itu dihasilkan oleh sesuatu yang besar, megah, dan mengesankan. Dia kan kayak peristiwa pahlawan itu. Jadi yang D. Lalu dua-dua deh. Ya kita habiskan ini saja analoginya ya. Setelah itu selesai. Pantai resort. Pantai resort. Setiap pantai itu kan juga setiap sih. Resort. Resort berada di Pantai. pantai. Iya. Pantai itu bisa dari resort-resort itu tuh. Kit panas berlangsung wilayah pesisir. Laut Resort pesisir. atau Sangraloka itu tempat untuk relaksasi atau Hmm. rekreasi. Jadi tin analoginya adalah berada di. Pantai berada di resort. Iya benar. Jadi yang mana? Jawabannya. Bukit berada di lembah. Bukit berada di lembah. Lah kok lucu, ini kan kebalikan. Bukit itu dataran tinggi, sedangkan lembah dataran rendah. Ya, beda loh. Hmm. Ya, bukit berada di dataran tinggi loh, Dek, di pegunungan loh, Mbak. Berarti Gunung Bukit.
Berarti lembah lembah itu malahan lawan katanya kok. Berarti bukan. Bukit itu harusnya berada di pegunungan. Gunung berada, laut berada di pesisir. Laut atau pesiar, bukan loh. Berarti Gunung Bukit. Gunung Bukit. Gunung Bukit. Enggak, Dek. Gunung kok di bukit. Gunung itu lebih dari bukit kok. Harusnya bukit itu di gunung. Kayak misal bukit itu loh. Kayak misal bukit apa namanya itu? Di Lamu itu loh. Laut. Mongkrang, Bukit Mongkrang. Itu di lereng Lawu, misal kayak gitu. Jadi bukit itu Hmm. malah lebih kecil daripada gunung. Kak, Gunung Villa. Emang di gunung ada villa? Ya iya, lah villa itu di mana? Villa itu di gunung loh, Dek. Jadi ini adalah villa itu berada di pegunungan. Benar, villa. Villa kan sejatinya di pegunungan sebenarnya. Kayak villa-villa di Bogor. Villa-villa Bogor, Bandung itu kan pegunungan itu. Nah, villa-villa di misal di Tawangmangu. Mana ada villa-villa di Solo? Mana ada villa di Solo? Nggak ada. Adanya hotel. Ya. Villa itu di pegunungan. Oke, berarti ke apa? Janji bukti. Ah, Janji dibalas dengan bukti. janji dibalas dengan bukti. Dijawab. Janji itu harus dibarengi dengan pembuktian. Nah, jadi setiap kamu berjanji, kamu harus ada buktinya. Mana janji? Kan bisa orang nagih, mana janjimu kok nggak ada buktinya. Nah, berarti analoginya adalah janji harus dibarengi dengan gitu. Kalau janji nggak ada buktinya, ucapan kita nggak akan dipercaya lagi. Kalau nggak ada buktinya. Berarti apa? Yang analoginya Di ini. ucapan tindakan. Betul, ucapan harus dibarengi dengan tindakan. Kalau kita cuma omong doang, kita nggak ngelakuin ya itu nggak ya, nggak bener. Ya. Apa yang kita ucapkan berarti juga apa yang kita lakukan. Oke, analogi selesai sampai sini. Nah, nanti masih ada apa? Tidak. Kuantitatif. Nah, banyak toh, kayak analogis, penalaran logis, terus analisis, peluang, apalagi bilangan huruf. Cukup banyak ya, Dek. Emang TPA sebenarnya banyak analisa sama matematika. Paling kalau sinonim atau ini cuma dua atau berapa sedikit kayak Aku gitu. udah nyoba ngerjain yang analisis ini. Kok Heeh. kayak rumit gitu ya? Sulit ya. Iya, yang analisis. Aku juga sebel sebenarnya sama analisis kayak gini. Karena ini kayak datanya nggak lengkap gitu loh ya. Kita harus berandai-andai. Kayak kemungkinan-kemungkinan gitu ya. Iya, Aku juga sebel soal analisis kayak gini. Mendingan soal yang pasti kayak matematika barisan kayak gini yang pasti jawabannya. Penalaran lumayan sih, lumayan. Karena nggak sepanjang itu. TPA biasanya nanti bacaannya panjang-panjang ada yang Bang. Ya, jadi bisa saja ya seperti itu. kayak UTBK gitu nggak, Kak? Kalau UTBK ya bisa saja, tapi bacaannya nggak sebanyak UTBK. Kalau UTBK bacaannya buat ya, lu. Nggak sebanyak itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan deh. Nggak ada. Nggak ada. Berarti setelah ini kamu coba coba yang kuantitatif sama itunya tadi ya, Dek. Iya. Ya, biar kita saat membahas itu cepat gitu ya. Ini tak share. Tak mau tak. Oke, kita les lagi kapan, Dek? Besok. Besok pagi bisa nggak, Dek? Besok pagi bisa. Besok pagi kayaknya aku mau pagi mau renang dulu, Dek. Jadi mungkin jam habis subuh. Eh,
Eh, Enggak. Enggak habis subuh. Maksud aku habis subuh pada renang. Terus berarti berapa jam ya? Kayaknya sampai jam 9 deh. Mungkin jam 9 atau jam 10 gitu ya. ya, bisa-bisa. Ya, bisa-bisa. Oke. Malah pagi malah enak, Dek. Enggak terlalu malam juga. Oke. Karena sudah direncanakan, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kedepannya dan semoga dipermudah dalam menghadapi tes CPT D4 STPN tahun ini. Berdoa mulai. Sudah selesai. Kita ambil documentation-nya dulu. Oke, kamu mau pakai lighting nggak? Boleh? Center-center kamera itu nggak apa? Gini. Oke, dah oke. Yuk, 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Dea Desti Hamra atas pertemuan hari ini. Tetap semangat. Jangan lupa setiap hari latihan soal agar kita terlatih dan terbiasa mengerjakan soal dengan cepat. Saya tutup. Bila tertutup jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Sama-sama. Bye-bye. See you on the next pertemuan. Ya. Sampai jumpa besok. Boleh. Okay, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe. Dan don't forget to turn notification supaya kalian dapat mendapatkan konten terbaru. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you in the next video. Bye-bye. Peace.